Ini adalah cara pengolahan lahan awal untuk penanaman budidaya bawang merah. Nah, ini pertama lahan yang dipacul lalu disemprotkan dengan MA11. Ini yang treatment ke-1. Yang treatment kedua nanti setelah pemasangan pupuk super blokasinya dan disemprotkan lagi dengan MA11. Selang 3 hari 3 hari. Kerjakan 3 standar. Jadi ini 3 standar. Standar ketiga 4 dan 5 ya, maaf ya. Nah, jadi 4 dan 3 sama 5 itu sudah saya jelaskan tadi ya di awal teorinya ya, bahwa tanah ini harus kita pastikan melalui proses kesehatan dulu atau soil detection atau detoxifikasi soil dan proses fertilisasi soil, penyihatan baru penyuburan. Agar apa? Agar standar yang kita tetapkan itu terpenuhi ya. Standar kesuburan adalah apa? 1 gram tanah isinya adalah 100 juta mikrogram. Nah, terus nanti kesuburan tanah saat masa vegetatif itu 1000, saat generatif 10.000. Jadi semuanya itu sejak awal standar 1, 2, 3, 4, 5 itu harus betul-betul dilakukan ya. Jadi katakanlah standarnya asesmennya seperti ini. Kita tidak boleh melarang, kita tidak membenarkan atau kita akan larang atau kita tidak mengizinkan sebelum tanah itu nanti angkanya di 1000. Nah kayak gitu. Jadi itu asesmen. Jadi supaya nanti Pak misalnya Bapak nyolong-nyolong ya Pak, nyuri-nyuri ya, wah Pak Dubro nggak tahu, nggak apa-apa, saya nggak tahu, tapi akan gagal di tengah jalan. Kayak MA11, wah Bapak saya akan turunkan sendiri, boleh nggak apa-apa. Nanti dipakai paling prosesnya 2 minggu atau dicek kok harganya nggak naik-naik 2000 tetap ya, karena mikrobanya lemah. Nah gitu ya. Jadi sebenarnya kami mengajarkan sesuai dengan akademis, jadi supaya nanti bapak-bapak itu paham secara benar gitu ya. Jadi supaya nanti ini diikuti saja, insya Allah kalau diikuti akan baik ya. Kenapa? Karena memang saya kami 1 malam selesai. Tapi kalau bapak coba-coba menurunkan sendiri di luar, kontaminasinya luar biasa banyak, akan menjadi mal kayak biasanya, nggak terukur. Isinya bakterinya apa, jumlahnya berapa, nggak terkontrol lagi. Malam kak, kok 2 minggu, sebulan ya nggak tahu. Di bagaimanakan ini Mas biasa, kadang-kadang dioplos macam-macam. Nah itulah kesalahannya. Jadi petani kita ajari dengan teknik bioteknologi yang benar. Nah jadi bapak-bapak boleh kalian yang jauh ya. Jadi pas kesempatan kita ya diantar aja itu ketatnya ya, sehingga KPI bisa membuat standar yang 1 malam. Kenapa? Jumlah dan jenis mikrobanya kita kendalikan penuh dengan jumlah 10/8. Nah itu yang nggak boleh dimainkan. Nah kalau bapak mau turunkan sendiri, nanti jumlahnya berapa? Paling hanya 10/5 atau 10/2. Nah itu nggak karuan. Terus mikrobanya apa kita nggak tahu. Oke, jadi supaya itu jelas, maka dari awal sudah benar, masuk ke tanah sudah benar. Nah nanti dengan 1/100 bapak treatment 3 kali, treatment 1 ya dipancul, treatment 2 dicanggul, 3 dan seterusnya. Nanti insya Allah treatment 3 kali tadi akan terbentuklah mikroba di sini 1 gram isinya 100 juta. Jadi ketika kita mau membangun, kondisi awalnya seperti apa? Nah gitu harus tahu sih. Oh ini masih asam, oh ini masih miskin hara, itu harus tahu berapa asamnya, berapa haranya. Kita cek, semua terukur, nggak boleh kira-kira ya. Oke, masuk pas mami langsung aja. Oke. Ini Pak ya, langsung mawon. Sebentar lagi langit akan menangis.
haru karena apa, ada perubahan di antara kita semua. Masya Allah. Kita tahan dulu. Nah, jadi untuk sebelum kita mulai treatment ya, ada treatment 1, 2, 3 di gambar tadi ya, kuning gitu lah. Nah, jadi yang pertama apa? Kita cek dulu nilai pH. Tanah yang siap kita tanami pH antara 5,5 sampai 7. Itu yang paling bagus. Tapi 5 pun tidak masalah. Nah, kita cek dulu. Ya, di sini kita cek. Cek. Baru kita masukkan. Ya, silakan ini. Tengok sini. 5 sampai 7. Berapa? Kurang dikit 7. Ya, 6,8. Ini cocok dan pas gitu ya. Oke. Ya. Langkah kedua, setelah kita tahu pH, jadi di sini kalau tanahnya asam atau pH-nya di bawah 5, itu wajib kita kapur. Di sini tidak memerlukan kapur. Jadi pertama kita kapur dolomit atau zeolit tadi yang pertama. Setelah kita kapur, tunggu 3 hari, baru kita olah. Tapi di sini tanahnya sudah cukup bagus, makanya tidak perlu dikapur. Yang nomor 2 yang wajib kita ketahui yaitu apa? Nilai hara. Hara tanah. Jangan ditanam kalau nilai haranya masih di bawah 1000. Nah, minimal 1000 dulu. Oke. Caranya bagaimana? Kita sampling. 2. Oke. Apa? Miskin haranya itu, Pak. Apanya, Bu? Contoh nih, contoh. Contoh. Kalau ada kali sekolah yang di belakang. Ya. Oke, lihat. Berapa, Bu? Hitung dulu. Berapa? 2.803. Ini loh belum dirubah. 50. 50 pas. Dilihat kan? 50 pas. Tapi nggak ada arah. Nah, ini oke ya. Ini 50. Oke. Airnya berapa coba? Bagus. Oke. Ya, sekitar 40-an berarti ya. Oke. Jadi yang pertama pH-nya bagus, nilai H-nya kurang. Bagaimana caranya kita masuk di treatment 1? Treatment 1 bagaimana? Yaitu kita singkal. Nah, orang Jawa diluku, dibajak. Ya. Kedalaman berapa? 35 sampai 40 cm. Ini yang jarang dilakukan oleh petani kita. Hanya mau dhuwure kursi-kursi tanemi kan gitu kan. Nah, ini yang perlu kita revolusi yang dari awal pertama kali aja kok. Nanti di treatment di periode kedua, ketiga enggak usah. Tanam kedua, ketiga enggak usah. Hanya 1 kali dalam pengolahan. Oke. Yuk. Disangkul, Pak. Contoh saja. Contoh mawon dari sini. Contoh saja ini satu singkal. Satu singkal sampai sini weh, tenan apa? Kedalaman Pak Oyak mawon kasihan. Pak Oyak sedhe. Kedalaman, Pak. Ingat kedalaman 3 masih 15. Ini kan tanahnya kan sudah diolah ya. Jadi ini soal tanah masih rata gitu ya. Memang ini sawah sudah kebun diolah. sama. Dulu, Pak. Ya, ini katanya simulasi ya. Jadi betul tanah rata. Pun Pak Oyak, terus Pak Oyak. 2 kali. Sak itu Pak, sing ketok. Jeruk iki. Oh, pendek. Saya gini posisinya. Posisi pasur blitar ngene iki. Tanya Pak, Nggih. kalau tanah sawah dengan kedalaman lumpurnya dalam, kan Ya. nggak bisa singkal tuh. Hah? Nah itu gimana caranya? Wajib disingkal, Pak. Harus Pakai disingkal. luku wajib, pakai luku. Iya, kalau enggak ya pakai cangkul. Enggak boleh langsung dipek-pek langsung jadi, enggak boleh. Karena apa? Ini loh tanah yang di bawah kedalaman 35 sampai 40 itu terbalik menjadi tanah yang di atas. Dan supaya apa? Mendapatkan C organik, mendapatkan oksigen dan sebagainya. Itu yang tidak pernah dilakukan. Kenapa? Nanti suatu saat di dalam itu pasti ada nilai kehidupan. Nah, ini kita semprot. Balik lagi, kan biasanya nyingkal 2 kali kan? Iya. Balik meneh. Pak Ayo, sekali lagi, Pak. Balik meneh. Yo. Tenang ayo. Kamu dhewe ora. Air semprotnya air biasa. Apa isinya? Oh, ini biopam.
Nah ini teman-teman MA11 itu. Ini hanya simulasi. Itu simulasi pun. Yang bagus langsung MA. WEDW Pak soalnya Pak. Itu miliknya dia sendiri. Kalau model pacul ini Ya memang tetap ini cangkok ya, bukan langsung skam semprot ya. atau nunggu sedino piye? Nah, sebaiknya memang itu penyemprotan langsung Mas. Supaya apa si mikroba langsung bisa bekerja. Jadi depan nyangkul, belakang nyemprot. Seandainya Mas kuat Mas, ya sedino ya ora apa-apa, tapi kan wis sebenarnya harusnya seperti itu ngoten lho. Soalnya lahan mereng rotari nggak bisa mlebu Pak. Oh, Ya, lahan itu mereng. masalah. Ya di Menyesuaikan anu wae. tempat. Nah, Mas seandainya setelah 3 hari 5 ngendiro treatment kedua ada masalah, minimal 3 hari. Mas, lagi Mas. Oke. Lagi ya, bentar ya. Agak pendek Mas, jangan terlalu tinggi Mas. Kabur kabeh. Dekat-dekat. Kan sudah disemprot ini kan nunggu 3 hari kan. Dan misalnya sudah semprot kena hujan ya, ngaruh dah. Enggak apa-apa. Yang penting makanya saya bilang, Bapak ningkal tuh 30 cm sampai 40 cm ya. Begitu semprot nanti mikroba enggak akan masuk. Ya, tidak apa-apa. Alam itu enggak apa-apa. Hujan alami ya. Tapi jangan hujan banjir, nanti larut semua juga itu lain. Oke. Jadi kalau hujan normal tidak tererosi. Nah, segi hari. Setelah itu baru masuk di treatment kedua, yaitu apa? Rotary atau penghancuran. Ya, rotary ini masuk. Hilang meneh. Rotari. Nah selanjutnya ini yang treatment kedua. Nah, atau di rotary. Jangkau lagi. Rotary cepet. Ini bisa dilakukan juga dengan mesin kultivator. Nah, Kalau bikinnya ontong Belakang nyemprot ya Mas, siap. Baju longgas Pak, tenang ya Pak ya. Bensinnya ini. Tenaganya sono. Gini Bapak, tenaganya Pak. Gantian, ya, ini saya praktek. Nah, jadi ulang lagi sama semprot lagi, ngoten nggih. Dan ini nanti kita tunggu selama 3 hari. 3 yaitu apa? Memasukkan superbokasi. Ingat superbokasi apa wingi? Apa? Pupuk padat. Yang Pupuk kita padat. fermentasi. Ini kok cepat ke sini Pak yo. Kemarin jadi limbah mentah setelah kita syarat menjadi superbokasi minimal limbah mentahnya berapa? 2000. Kemarin berapa? 2118. Nah, setelah kita fermentasi dalam waktu 1 malam harus minimal di angka berapa? 4000. Niki datose. Di 6.000. 6.594. Sesudah difermentasi selama 1 malam. Yaitu pupuk kandang kulit kambing. Kulit kambing yang sudah dihaluskan. Piro wis? 2100 bungkus. Dari semula dari 2118 jadi 6.000-an. Jadi menandakan apa? Yang limbah yang kita olah menjadi superbokasi. 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 Oke, masuk yuk. Pak, ayo. Superbokasi. Jadi untuk takaran 1 hektar, karena apa? Tanahnya Pak Oyo ini hanya 50, kita genjot minimal angkanya 10 ton. Nah, di awal 10 ton per hektar. Lokasinya. suntak ngono Pak. Kok tak kei nang sing akeh kae. Ojo. Ojo kabeh sepatune. Ya, super nih ya lah sama ini sekarang. Anda harus membagi sendiri ya Pak ya. 1 meternya piro? Kan nanti dipotong Iya. apa? Ini dirinya. berapa ciritnya? Ini adalah treatment yang ketiga. Disamper sih. Sampur. Dan orang ini kok kangel. Ini nyamper kangelan. Nah, lalu di pupuk superbokasinya dengan tanah
itu dicatur terlebih dahulu, baru dilakukan penyemprotan. Wis ganti oli. Oh, cepet ya gaspol. Semprot sekalian apa nanti membuat bedengan. Kalau sawah juga sama nggih. Sawah juga sami, setelah apa seperti bokasi masuk langsung diratakan. Kita disorok-sorok nih kalau sawah sama. Nah, semprot dan sebagainya nanti kita genangi. Oke, digenangi selama berapa? 7 hari. Dan ingat, dalam waktu penggenangan Kalau pada saat pencampuran, apakah pakai air apa enggak? ya pakai Sawah. air kalau sawah. Pakai Nih, pakai air. Nyemuk mawon, enak ben nyoro-nyoro. Bisa ke sana ke sini kan itu. bisa macak ya Pak ya. Ya, macak-macak. Kembalikan lagi. Kita habisin hujannya. 120. Doa Pak Profesor ini maju langsung terang. Iya, kan biar tahan dulu. Nah, gimana gitu. Habis itu nanti keluar pelangi nanti, coba lihat. Saya udah biasa dengan dengan alam. Oke. Nah, jadi kalau untuk bawang itu nanti kita buat bedengan. Kalau untuk sawah kita genangi. Kalau di darat seperti ini di kebun kita hanya memerlukan yaitu hanya apa? Caknya lampu kelihatan. Nengok enak bu, but nyangkel Lembapi, dilembabkan. gembur namanya bu. Dilembabkan cukup. Ya, kalau ini nanti tiap hari disemprot Pak ya. Harus lembab. Ini kita tunggu selama 5 hari. Jadi, Jangan ikut saya, ini minimal 1.000. Jangan ditanam kalau belum nilai haranya. Tanahnya belum sehat. nah, Kita cek lagi. gini. Ini hanya untuk ini Enggaknya kan baru berapa jam baru ya, berapa jam. Aturannya besok kalau udah Dicek sendiri. 7 hari. Oh sudah 7 hari. Ya, sekali-kali aja, jangan pelul. 1.783. Dari Belum 50 ya. homogen. Belum stabil, masih naik. Stabil. Tapi artinya udah naik kan, Bu? Naik. Tapi nanti Banget dari 50 tadi. ya. Lah iya dari 50. 1.000. Ini. Nah, Tapi ini, jangan untuk pegangan ini hanya untuk anak aja. Untuk simulasi. ya. Ini hanya simulasi. Ada progresnya, Pak ya. Oh iya. Berarti kalau di yang realnya kondisi real itu kalau udah cukup udah bisa tuh ya Pak. Iya. Jadi kalau sudah di kebun 5 hari insya Allah sudah stabil semua mikroba dan Sebaiknya pekerja. berapa sampel ya Pak? Ya, Sebaiknya. aturan saja berapa? Ibu mau 10, 11 sudah apa-apa. Boleh langsung masukin ulsa langsung. Setelah dibiarkan sama 5 hari. Enggak usah, langsung aja, langsung masuk. Biar menjaga kelembapan malah bagus. Ya langsung selesai kiriman ketiga langsung ditutup mulsa. Ya. Jadi 5 hari itu sekalian ngisi mulsa dan sebagainya. Nah, selama kita tadi antibody tadi ya, ketika kita nggak pernah mengeluarkan tanah, ibu tetangganya kimia ya hancur, ibu ikut hancur. Kenapa? Tanahnya nggak pernah diolah kan? Nggak pernah diukur 100 juta mikroba kan? Nah itu makanya kuncinya bedanya gitu. Jadi dengan ilmu total organik emas 11, kita bisa bertani organik kapanpun dan dimanapun. Nah, hancur karena soil immunity-nya nggak ibu bangun. Karakteristik ya, ada yang paling ekstrim sini. Ini ada demlot dari kimia total. Dari sebelumnya kimia langsung kita ubah menjadi total organik. Jadi saya tadi akan menjawab pertanyaan ibu, berorganik kapanpun dan dimanapun bisa. Yang namanya berbuat baik, secepatnya kita berbuat baik. Tidak usah nunggu tetangganya baik. Itu nanti sampai kiamat kita nggak akan berorganik. Pak, cerita sedikit Pak, pengalaman Bapak kimia kemarin, terus kita ubah organik gimana, kondisinya kimia seperti apa, berubah jadi organik gimana? Seperti apa? Ya oke Bu, ini Bu. Siapa? Ya, Ulangi. Ulangi. Ya, Tak lebok YouTube ku kok. Pak. Ya. Oke, petani. Tenang wae tak lebok YouTube ku, tenang. Pengalaman Bapak ya, aku kimia dan sekarang jadi organik gitu ya. Ini langsung atau bagaimana cerita? Yang Bapak cerita sendiri nanti gimana? Oke, ini awalnya dari kimia kita mulai jatuh cinta ke organik. Pertama satu dari
Pupuk kita semaksimal mungkin irit, ya, irit semaksimal mungkin. Terus dari insek juga kita nggak menggunakan insek kecuali memakai apa? Perangkap. Ini alhamdulillah bisa panen juga walaupun cuaca ekstrim. Memang kurang maksimal karena lokasi kemarin kehabisan amunisi kita. Oke. Jadi harusnya disemprot tiap minggu. Ya. Bapak nggak nyemprot karena kehabisan biofarm katanya gitu. Nggak ada sih. Nah, perbedaannya gitu aja. Langsung yang kimia dulu gimana dengan musim seperti ini dan sekarang organik dengan musim yang sama seperti ini. Hasilnya Dari segi biaya, misal maksud Bapak itu kan? Oh, kalau biaya nggak pakai biaya total ini. Enggak gini, daunnya kegagalannya. Oh, kegagalan. Yang kimia dulu gimana? Kimia. Kalau Musimnya hujan kalau gimana? musim hujan udah ini Pak. Bentuknya gimana? Udah rebah nggak apa? Jadi Iya. lebih tahan maksudnya. Ya data tahan. Aku gitu Kalau ya. tahanan ya. Cuma agak lambat sedikit karena cuaca ekstrim kemarin kan hujan terus. Ya. Iya. Ini sama-sama musimnya Pak ya. Ya, Ini sama-sama musim masih 80% masih masih bisa. oke Pak ya. Nah ini kalau ada pembanding saya tegaskan lagi, ini akarnya lebih panjang Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya kalau ada pembanding kimia sih kita bisa ngontrol. Jadi kimia biasanya di demplot 1, 2, 3, 4 kemarin kita cabut yang tetangganya. Jadi kimia itu akarnya kecil pendek-pendek Bu. Kalau yang organik dia panjang ini aja masih terpotong nih, terputus ya. Ini bedanya. Jadi akar ini akan memberikan pengumbian semaksimal mungkin sampai the last minute. Jadi ketika mau dipanen pun ini masih hijau dan akar masih berfungsi lah itulah. Termasuk padi. Padi pun nanti saat Bapak mau panen jeraminya masih hijau. Jadi apa? Di situ last minute mau panen di usia-usia 95 itu harus kita lihat dari ujung akar sampai ujung daun. Gitu Pak ya. Ini biaya berarti udah menekan sampai 70% Pak ya. Kalau ya mungkin tenaga saja, kalau Bapak punya ternak kan gratis kan pupuknya kan. Nah, jangan sampai kehabisan amunisi lagi Pak ya. Oke. Yuk masih ya. Ini, Pak? Umurnya Pak Tayo? Ini 57 hari Pak. 75 Sudah hampir hari. 57 belum nyampe. sudah hampir panen ya? Tanggal 4 nanam tanggal 4 Desember. Nah, berarti 57 tambah 9. Terus saya pesan Pak Eko ya, Hari lagi, Pak. penyuluh. Jadi sudah mulai penangkaran Pak ya. Jadi saya arahkan karena benih yang kita tanam dengan total organik, apakah itu nanti padi, apakah itu nanti bawang merah, itu genetiknya akan lebih bagus. Dan itulah saatnya kita akan menciptakan genetik-genetik yang lebih unggul lagi. Makanya nanti insya Allah di F5 Bapak sudah bisa memberi nama sendiri. Kalau ini didaftarkan dengan benar, nanti riwayatnya dimonitor oleh PVT ya, pelindungan varietas tanaman. Itu F5 Bapak bisa berikan nama ini namanya dan nama Bapak boleh. Varietas Oyo. Bapak berak menurunkan sampai ke lagi langit. enggak Merah oyong. bawahnya dibuat besar-besar semua. Oyong. Jadi kita sebuat apa? Sedang Nggak apa-apa, itu hanya masalah aja. buat besar bisa juga cuma kita kadang kalau di Pasarnya ya. Nah, yang apa yang tanah stabilnya, harga stabilnya jadi 700. MT ketiga harga stabilnya jadi 1000 dan seterusnya. Pada titik tertentu di penanaman kelima tanpa pupuk karena beliau sudah di 1000. Nah, gitu logikanya begitu. Tanpa pupuk. Bukan aja ini ilmiah jadi ya, jadi bukan pokok susah. Tapi tetap dijaga stabilitas. Ini nggak dijaga, tetap 300 dan pasti. Oke, cukup ya, saya kira ya. Langsung. ini pupuk super lokasi yang kemarin yang dibuat selama 1 malam. Pupuk super lokasi. Ini Pak Yoyo selaku pemilik lahannya. Mantap Pak Yoyo untuk memberikan pupuk super lokasi. Itu MA11 dari super lokasinya. Enggak mau lagi kemarin kita gagal. Kan udah pernah kerja sama dengan dia. Dia apa, Pak? Edamame. Nilai Jepang. Untuk mengurangi. Nah, ini. Nah, yuk kita menuju ke gedung pelatihannya lagi. Ya teman-teman, bertemu kembali di channel Tanah Surga Pertanian TSP.
Kali ini saya sedang ikut melakukan pelatihan pengolahan lahan pertanian. Ini khususnya untuk petani bawang, yaitu dengan teknologi MA11. Itu sebenarnya sama saja kayak M4, M21 dan yang lainnya dekomposernya. Namun bedanya dia di-formulasi. Dia di sini bahan utama bakterinya yaitu Rhizobium alfalfa. Ini untuk bahan saya juga, ini nanti untuk tanam bawang. Ini bedengannya lebar, enggak terlalu tinggi, mulsa 120 cm dengan lubang 6 lubang. Ini organik, ini organik semi organik, mungkin barangkali ada juga kimianya. Ya baiklah teman-teman, sahabat TSP, temu kembali di channel yang akan datang ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini, kegiatan pelatihan bersama apa ya, MA11. Nah itu. Salam sukses, sehat terus untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.